Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi, apa sih hal-hal tentang dirimu yang sebaiknya nggak perlu kamu ceritain ke pasangan? Dan mungkin dari kalian juga pernah bertanya-tanya tentang hal ini, kan? Jujur, awalnya agak geli sama pertanyaannya kayak gini. Apa rahasia-rahasia yang nggak boleh dibagi ke pasangan? Soalnya, kalau punya rahasia gitu, takutnya malah bikin jarak, kan? Apalagi kalau udah deep banget sayang ke pasangan, rahasia itu racun bagi kedekatan. Kalau kamu takut gimana reaksi pasanganmu, atau takut mereka bakal marah atau nolak kamu gara-gara ada rahasia tertentu yang kamu punya, sebenarnya itu bikin jarak dan hubungan nggak bakal jadi benar-benar terhubung dan intim, karena hubungan yang beneran bagus, indah, dan sehat nggak ada rahasia di antara mereka. Nah, dengan pertanyaan ini, kita mikir, oke, jenis informasi apa sih yang nggak bantu hubungan? Yang nggak bikin hubungan makin dekat? Dan dengan nggak sharing itu, bukan karena takut, tapi karena mau kasih kebaikan dan hormat, bukan karena takut ditolak. Ada beberapa kategori bagus dan tipe informasi yang masuk ke konsep itu. Jadi kita mau bagi ke kalian sekarang. Kita bakal bahas 5 hal yang sebaiknya nggak dibahas ke pasangan karena bakal bikin jarak bukan malah lebih dekat. Atau bahkan parahnya bikin pasangan bakal cabut, lari, menjauh, udah kayak maling ayam aja. Nah, pertama-tama, kita bahas soal cerita-cerita seru dari masa lalu dengan mantan, atau detail seksual tentang pasanganmu di masa lalu. Kalau kamu punya pasangan yang benar-benar suka dengar cerita-cerita kayak gini, mungkin karena dia punya keanehan sendiri, atau kalian berdua tertarik untuk eksplorasi, ya oke lah, bisa jadi topik pembicaraan. Tapi kalau pasanganmu nggak menanyakan atau nggak tertarik sama ini, lebih baik jangan deh buka-bukaan soal itu. Karena jujur, detail-detail kayak gitu malah bisa bikin jarak antara kalian, bukan mendekatkan. Yang penting, lebih baik simpan aja detail-detail intim kayak gini untuk diri sendiri, ya kan? Ya, oke, untuk yang pertama ini, kita mau kasih pengecualian. Kayak gini, tapi Pikong, gue malah tambah sange kalau dengar cerita dia sama mantannya saat mereka main begituan. Gimana dong? Oke, jadi gini. Jika kamu dalam hubungan di mana pasanganmu sebenarnya terangsang oleh hal ini, mereka punya semacam fetish untuk ini, dan kalian berdua ingin menjelajahi hal gila seperti ini, it's okay, sah-sah aja kan? Selagi itu bikin kalian makin deket, gas aja dong. Dan jangan heran loh, ada kok individu yang modelan kayak gini. Nggak menutup kemungkinan kalian yang lagi nonton ini, ada yang punya fetish kayak gini. Saya pribadi udah pernah nemu individu kayak gini. Guys, kita lanjut ya. Dan kalau kamu ingin pasanganmu mencoba sesuatu denganmu secara seksual, cukup langsung saja bertanya. Katakan, "Hey, apakah kamu bersedia mencoba ini?" Karena melihat atau membayangkan pasanganmu dengan mantan, melakukan sesuatu yang membawa mereka kesenangan yang luar biasa. Jujur aja, untuk sebagian orang rasanya seperti isi perutmu dikoyak menggunakan pisau dapur. Rasanya sakit banget anjing. Saya sendiri bahkan nggak ingin membayangkan itu. Boro-boro ngebayangin hal kayak gitu, lihat postingan pasangan aja di like komen sama orang random, bawaannya udah mau ajak gelut langsung. Jujur, itu nggak akan mendekatkan kalian. Sekarang, bagi yang memiliki fetish, mungkin iya, tapi itulah mengapa kamu harus mengenal pasanganmu. Dan jika pasanganmu nggak meminta informasi ini, justru minta langsung apa yang kamu benar-benar inginkan di kamar tidur. Nomor 2 adalah ngomongin hal-hal yang kamu benci tentang dirimu sendiri. Hal-hal yang kamu nggak suka, yang bikin kamu kritis, kayak kamu benci banget sama paha kamu, atau benci banget sama tahi lalat kamu, atau benci sama kulit kamu, atau warna rambut kamu, atau apapun itu. Ngomongin hal-hal itu bukanlah praktik yang bagus, nggak akan mendekatkan kamu berdua. Dan pada akhirnya, saat kamu nyatakan itu, kamu malah memperkuat perasaan itu, memperkuat energi negatif dan kritis terhadap dirimu sendiri, dan ini nggak membantu pasanganmu merasa lebih dekat denganmu. Bahkan, ini merusak dirimu sendiri. Jadi saat kamu sadar akan pikiran-pikiran negatif seperti, aku benar-benar nggak suka hal ini tentang diriku, dan itu cuma pikiran kritis, maka sadarilah. Singkirkan pikiran itu dan fokus pada sesuatu yang kamu sukai tentang dirimu sendiri. Atau bayangkan energi kritis itu dengan cinta dan kasih sayang, karena hal tersehat yang bisa kamu bawa ke dalam hubungan adalah kamu yang sehat, pikiran yang sehat. Nah, kalau kamu lagi berjuang dengan sesuatu dan bilang, kamu tahu,
Ada bagian dari diriku yang nggak suka hal ini, dan aku lagi berusaha keras mengatasi itu. Maukah kamu mendukungku dalam hal ini? Itu pembicaraan yang berbeda untuk dibawa ke pasanganmu. Tapi, menghembuskan negativitas ke dalam hubungan dan ke pasanganmu. Tentang hal yang kamu nggak suka tentang dirimu, hampir seperti sifat masohis dalam dirimu. Dan nggak akan mendekatkan kamu berdua. Dan nggak akan membawa kamu maju. Jadi guys, singkatnya gini loh. Pasangan kamu aja udah nyaman dan pilih kamu jadi bagian dari hidupnya. Lantas kenapa kamu harus benci apa yang ada di dirimu? Kalau kamu belum bisa nerima diri kamu sendiri, nggak cinta sama diri sendiri, gimana kamu bisa mencintai orang lain? Dipikir-pikir lagi ya, oke? Kita lanjut ya guys. Nomor 3 adalah soal insecurities dalam hubungan. Terutama keraguan dan ketakutan yang muncul karena hubungan ini terasa begitu baik. Jadi, kita seringkali punya pikiran, hubungannya amazing, dan kita deket banget. Tapi tiba-tiba ada ketakutan kayak, ini terlalu bagus buat jadi kenyataan atau mungkin ini nggak bakal bertahan lama. Kapan masalahnya bakal muncul? Kadang kita malah ngomong hal-hal kayak gitu ke pasangan. Seperti, mungkin ada yang nggak beres sama diriku, ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Atau, wow, aku merasa nggak layak punya hubungan sebagus ini. Nah, itu semua cuma insecurities loh. Itu kayak paradigma atau kepercayaan yang kurang menguntungkan, yang bikin kita jadi ragu-ragu dalam hubungan. Dan sebenarnya, nggak perlu deh kita bawa-bawa ke pasangan, apalagi buat nyari validasi atau perlindungan. Malah bisa bikin hubungan jadi kurang asik, gitu. Jadi, saat ketakutan-ketakutan atau ketidakamanan muncul, tahu dulu itu beneran penting buat dibawa ke diskusi, atau cuma kayak perasaan sesaat aja yang nggak perlu ditambahin energi negatifnya. Nomor 4 ini nih yang seru banget, yaitu pikiran kritis tentang pasanganmu. Ini saat kamu lagi dalam suasana hati yang lebih kritis dan mungkin aja lagi punya hari yang buruk atau lagi merasa negatif. Jadi kamu kritis terhadap segala hal, terhadap dirimu sendiri, terhadap dunia di sekitarmu. Jadi misalnya kamu kesel sama cara dia makan, atau kesel lihat dia duduk di sofa sambil kayang. Nah, saat-saat kayak gitu, kamu perlu cek dirimu sendiri dan tanya, apa dia melakukan sesuatu yang salah? Apa dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya? Dan kalau tidak, dan kamu tahu ini cuma karena kamu lagi mood kritis, itu bukan hal yang produktif buat kamu sampaikan atau keluarin ke dia. Sama halnya, dia juga nggak seharusnya mengkritik kamu hanya karena dia lagi dalam mood buruk. Kalau kita lagi dalam keadaan negatif itu hari, kita harus sadar dan tanya, apakah komentar ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa kita maju? Atau apakah kita butuh waktu sendiri? Butuh napas sejenak? Butuh menciptakan ruang kosong? Dan memberikan apa yang kamu butuhkan agar merasa lebih baik, sehingga kamu bisa menciptakan hubungan yang indah dan dalam dengan dia. Topik yang kelima adalah tentang cerita malumu alias aib kamu. Nah, ini bukan berarti kamu nggak boleh cerita ya. Tapi penting banget nih buat nentuin waktu yang pas kapan kamu mau cerita hal ini. Jadi begini, dasar dari hubungan yang oke tuh adalah kepercayaan. Kepercayaan itu kayak pohon ek gitu loh, dimulai dari biji kecil. Nah, biji itu kan belum jadi pohon ek. Tapi kalau kamu tanemin di tanah yang bagus, kasih air, cahaya, dan perhatian, pasti tumbuh jadi pohon yang kuat. Awalnya cuma tunas, tapi nanti bakal jadi pohon ek yang kokoh. Nah, kalau kamu nyoba berat badan dan berbaring di ranting pohon ek yang udah kuat, pasti support banget kan? Nah, tapi kalau ditunas biji ek yang masih rapuh, bisa aja tuh rusak dan mati. Gitu juga sama dengan hubungan, ya kan? Jadi, penting banget nih buat kasih waktu buat bangun kepercayaan, biar hubungan kalian bisa kuat dan kokoh. Jadi begini, kalau kamu punya cerita super personal tentang masa lalu kamu yang mungkin tentang kekerasan yang pernah kamu alami, atau masalah keluarga yang pernah kamu hadapi, atau ketidakamanan yang kamu rasain, cerita itu kadang-kadang muncul lagi, dan kamu harus melepaskannya. Nah, yang kita maksud bukan cerita yang udah kamu sembuhkan dan kamu udah maju dari situ. Cerita kayak gitu bisa kamu ceritain dari awal, bahkan di kencan pertama. Tapi cerita-cerita malumu, itu sebaiknya kamu ceritain ke orang yang bakal melindungi hatimu, orang yang akan bersamamu, orang yang nggak bakal ambil informasi itu dan balikin ke kamu pas lagi bertengkar, kan? Orang yang udah membangun cukup kepercayaan, di mana kamu yakin mereka bakal simpen informasi itu dengan kasih sayang dan penghormatan. Kita kasih contoh nih.
Misal kamu cewek nih, kamu punya cerita kelam yang itu tuh nggak semua orang bisa nerima. Atau kalau kamu cowok yang titiknya nggak bisa berdiri atau lagi ngidap penyakit seksual. Contoh aja ya guys. Dan buat kalian, itu jadi titik malu besar. Dan pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya buat ceritain informasi ini ke pasangan yang aku pacari? Harusnya aku ceritain di kencan pertama. Dan jawabannya adalah, ceritain kapan itu relevan dan kapan kamu yakin dia bakal melindungi hatimu. Di mana mereka tertarik untuk menjadi eksklusif, dan ke titik di mana sudah ada cukup kepercayaan bahwa dia akan melindungi hatinya dengan informasi tersebut, maka itulah waktunya untuk membicarakan informasi tersebut. Pada saat itu, hubungan sudah memiliki akar yang cukup kuat dan koneksi yang kuat untuk mengatasi tantangan tersebut, karena hubungan tersebut sangat berarti bagi mereka. Jadi pertanyaan untuk kamu adalah, topik apa yang menurutmu sebaiknya tidak dibagikan? Karena hal tersebut justru merusak hubungan daripada memperkuatnya. Bagikan ide-ide kamu di bagian komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat untukmu. Kita menghargai pendapat kalian. Semoga kehidupan cintamu luar biasa. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.